Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Karina Tamrin dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dengan metode simplex. Langsung saja kita masuk pada soalnya yang berbunyi, suatu kapal dapat mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya 240 orang. Penumpang kelas utama dapat membawa bagasi seberat 60 kg dan penumpang kelas ekonomi seberat 20 kg. Kapal tersebut hanya dapat memuat bagasi paling banyak 7.200 kg. Harga tiket kelas utama sebesar Rp200.000 dan sebuah tiket kelas ekonomi sebesar Rp100.000. Harapan pengelola kapal dapat memperoleh harga jual yang setinggi-tingginya. Berapa banyak tiket kelas utama dan kelas ekonomi yang harus disediakan agar memperoleh keuntungan semaksimal mungkin? Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Berikut algoritma metode simplex yang digunakan. Yang diketahui fungsi tujuannya, di mana set sama dengan 200.000 X1 tambah 100.000 X2, dengan dimana X1 nya itu banyak tiket kelas utama dan X2 nya itu banyak tiket kelas ekonomi. Adapun kendalanya yang diketahui itu 60 X1 tambah 20 X2 kurang lebih sama dengan 7.200. Kendala yang kedua yaitu X1 tambah X2 sama dengan kurang lebih itu 240. Dan fungsi batasannya, fungsi batasannya set kurang 200.000 X1 kurang 100.000 X2 sama dengan 0. Dan fungsi kedua 60 X1 tambah 20 X2 tambah X1 sama dengan 7.200. Fungsi yang ketiga X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 270. Maksimumkan fungsi tujuan. Yang pertama, set kurang 200.000 X1 kurang 100.000 X2 kurang 0 X1 kurang 0 X2 sama dengan 0. Selanjutnya 60 X1 tambah 20 X2 tambah S1 sama dengan 7.200, yaitu persamaan 1. Dan persamaan keduanya yaitu X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 240. Langkah selanjutnya kita menyusun persamaan-persamaan tabel, di mana variabel dasarnya itu set X1, X2, S1, S2, NK. Di sini tuh nilai kolom, di mana tadi nilai setnya itu sama dengan 1, nilai X1-nya sama dengan min 200.000, nilai X2-nya sama dengan min 100.000, nilai S1-nya tidak ada sama dengan 0, nilai X2-nya juga tidak ada sama dengan 0, dan NK-nya juga sama dengan 0. Tadi persamaan satunya nilai setnya itu tidak ada, jadi sama dengan 0. Nilai X1-nya 60, nilai X2-nya 20, nilai S1-nya 1, nilai S2-nya tidak ada, jadi sama dengan 0. NK-nya, nilai kolomnya itu 7.200. Dan persamaan 2 diketahui nilai setnya itu tidak ada, nilai X1-nya 1, nilai X2-nya 1, nilai S1-nya 0, X2-nya 1, dan nilai kolomnya itu 240. Baiklah, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan kolom kunci. Mencari kolom kunci itu dengan cara kolom yang memiliki nilai set negatif terbesar, di mana di sini negatif terbesarnya itu nilai X1 dengan nilai min 200.000 rupiah. Kita blok menjadi warna merah. Langkah selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci itu baris yang memiliki indeks positif terkecil. Itu indeks terkecilnya 120 dengan persamaan 1. Cara menentukannya yaitu, baiklah kita masuk ke Excel dengan cara menentukan indeks yaitu, kita pertama buat kolom dulu.
Cara menentukan indeks yaitu sama dengan nilai NK dibagi dengan kolom kunci. Langkah yang sama yaitu sama dengan nilai NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Langkah selanjutnya dengan cara yang sama yaitu nilai NK dibagi dengan nilai kolom kunci. Maka didapat indeks dengan positif terkecil yaitu 120. Persamaan kedua. Kita blok. Itulah tadi cara mencari indeksnya. Langkah selanjutnya kita menentukan angka kunci. Angka kunci yaitu perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu 60. 60 karena ini perpotongan angka kunci dan baris kunci, nilainya 60. Langkah selanjutnya mencari baris kunci baru. Baiklah, kita kerjakan di Excel cara mencari baris kunci baru. Baiklah, kita akan mencari baris kunci baru. Pertama-tama kita bikin tabel terlebih dahulu. Baiklah, cara mencari baris kunci baru yaitu sama dengan nilai baris kunci dibagi dengan nilai angka kunci. Nilai angka kuncinya tadi itu 60, maka hasilnya 0. Dengan angka yang sama yaitu sama dengan nilai baris kunci dibagi dengan nilai angka kunci. Begitupun selanjutnya sama dengan nilai baris kunci dibagi dengan nilai angka kunci. Selanjutnya pun begitu, sama dengan nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci. Selanjutnya dengan cara yang sama yaitu sama dengan nilai baris kunci dibagi dengan nilai angka kunci. Begitupun terakhir sama dengan nilai baris kunci dibagi dengan angka kunci, maka hasilnya didapat 120. Baiklah, itulah tadi cara mencari baris kunci baru. Langkah selanjutnya mengubah nilai pada baris lainnya. Rumusnya itu mencari baris set baru dengan cara baris set lama dikurang nilai kolom kunci dikali baris kunci baru. Begitupun cara mencari S2 baru, yaitu baris S2 lama dikurang nilai kolom kunci kali baris kunci baru. Baiklah, kita akan kerjakan di Excel. Baiklah, kita akan mencari baris set baru. Yang tadi baris kunci barunya. Cara mencari baris set baru yaitu sama dengan nilai set lama dikurang dengan kolom kunci dikali dengan baris kunci baru. Yang satu dengan langkah yang sama pula sama dengan nilai set lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru. Langkah yang sama pula sama dengan nilai set lama dikurang kolom kunci kali baris kunci baru. Langkah yang sama pula sama dengan nilai set lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru, sama dengan nilai set lama dikurang kolom kunci kali set baris kunci baru. Ini pun sama, nilai set lama dikurang kolom kunci dikali baris baru. Begitupun dengan cara mencari S2 baru yaitu sama dengan nilai S2 lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru.
sama pula sama dengan S2 lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru sama dengan S2 lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru sama dengan S2 lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru. Langkah yang sama pula sama dengan S2 lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru sama dengan S2 lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci baru. Pun hasilnya itulah cara mencari nilai baris set baru dengan nilai baris S2 baru. Di sini S2-nya berubah menjadi X2 dan S1-nya berubah menjadi variabel X1. Baiklah, langkah selanjutnya, karena di situ tadi nilai baris kunci barunya terdapat pada nilai negatif pada variabel set, maka kita mencari lagi dari tahap awal, yaitu mencari kolom kunci, angka kunci, dan baris kunci barunya. Maka hasil yang kita dapatkan setelah mencari semuanya dari awal kembali, hasil yang didapatkan yaitu ini. Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan sebesar 299.999.991 rupiah. Itulah hasil yang didapatkan maksimum keuntungan pada kapal. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.